Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kembali bersama Renungan Sabda Pendalaman Iman dengan saya Trisha Meliani. Tadi kita sudah mendengarkan jelas sekali Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Dan kalimat ini sering kita dengar dan adalah benar. Karena memang Tuhanlah penguasa hidup kita dan alam semesta ini. Namun seringkali kita lupa dan seringkali kita tidak sadar akan tersebut. Kalau kita sedang dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya kita dalam banyak masalah, kita dalam pergumulan. Bahkan sering kita bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau? Masih adakah Tuhan dalam hidupku? Kenapa masalah ini datang selalu? Kenapa masalah ini tidak berhenti-hentinya?" Kita bertanya seperti itu. Iman kita mudah rapuh, mudah goyah, sampai bahkan menjadi tidak percaya. Dan Tuhan bahkan juga menjadi kambing hitam atas masalah yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu punya cara dalam mengatasi masalah kita, punya cara dalam menjawab pergumulan kita. Dari firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, bahwa Tuhan Yesus sudah mendengar Lazarus sakit dan bahkan mati. Namun 4 hari kemudian Yesus baru datang menghampiri atau melayat ya. Nah, kalau kita tahu kalau sudah 4 hari itu sudah pasti jenazahnya sudah bau dan membusuk. Karena ada proses ya, dalam 24 jam saja itu mikroba sudah ada dan proses pembusukan mulai berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua tahu padahal Tuhan Yesus itu adalah bukan teman biasa kepada Marta, Maria, dan Lazarus. Mereka adalah teman spesial Tuhan Yesus. Kenapa 4 hari kemudian Yesus baru datang? Sedangkan kita, kalau teman kita, sahabat kita yang kita kasihi sakit, kena musibah, atau bahkan mengalami kematian, kita buru-buru datang. Kepingin cepat-cepat ada di sisinya, kepingin cepat-cepat untuk boleh menghibur dan membantunya. Tapi kenapa Tuhan Yesus 4 hari kemudian baru datang?
Ya, karena Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana akan kemuliaan Allah yang dinyatakan lewat masalah yang kita hadapi. Ya, kita baca di Yohanes 11 ayat 4 ya. Maju dari apa yang telah kita dengarkan tadi. Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitu juga lewat peristiwa kematian Lazarus. Yesus menyatakan kemuliaan Allah dan menyatakan bahwa ia sungguh utusan Allah yang memiliki kuasa akan kehidupan manusia, menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Tapi sayangnya saya dan Anda semua mirip seperti Maria dan Marta, tidak yakin akan kuasa Allah yang ada pada Yesus, meragukan kuasa Yesus, bahkan sempat mengatakan, sekiranya Tuhan Yesus ada, maka saudaraku tidak akan mati. Bahkan saat Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk membangkitkan Lazarus, Tuhan meminta angkat batu kubur itu. Mereka masih mengatakan lagi, ia sudah mati 4 hari, ia sudah berbau. Nah, kita seringkali juga ngeyel, bahkan dalam doa kita sering kali ngeyel. Minta untuk dilepaskan dari segala masalah, dibebaskan dari segala macam penyakit. Padahal Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, selama kita hidup di dunia ini, masalah pasti ada, sakit penyakit pasti ada. Sedangkan kita jalan saja tidak lurus-lurus, kita ada tikungan kiri dan kanan, turunan, tanjakan, ada polisi tidur. Benarkah? Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengar firman ini bahwa Yesus mau menyatakan kemuliaannya lewat masalah yang kita hadapi, maka mari sama-sama kita belajar menyadari dan memperkuat iman kita akan rancangan indah Allah dalam kehidupan kita. Bahwa apapun yang kita alami adalah sekehendak Allah. Lewat masalah atau pergumulan, itulah Allah mau menyatakan kasih dan kemuliaannya agar kita semua boleh menjadi saksinya dan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau berikan putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dan Engkau izinkan lewat kehidupan kami, Engkau boleh selalu dinyatakan kemuliaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk melewati masalah-masalah yang kami hadapi, kuatkan kami untuk boleh melewati pergumulan yang ada dalam kehidupan kami. Dan lewat itu semua Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, sahabat kami yang setia, kami boleh berdoa dan mengucap syukur karena Engkau Allah pemilik kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.